Sebagai sebuah negara yang mengedepankan demokrasi, Indonesia terus berkembang dalam membangun sistem politiknya, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah yang beberapa waktu terakhir sedang menjadi perhatian publik. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto pun sudah menaruh perhatian terhadap sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang dinilai terlalu mahal. Mahalnya ongkos pilkada langsung juga disampaikan Sekjen Gerindra Sugiono yang menyebut adanya lonjakan dana hibah APBN untuk pilkada, di mana pada 2015 berkisar 7 triliun rupiah dan pilkada 2014 melonjak menjadi 37 triliun rupiah. Harapan Presiden ini nyatanya diamini juga oleh sejumlah partai politik yang mendukung wacana pilkada bupati, wali kota, dan atau gubernur dilakukan DPRD. Selain Gerindra, Golkar, PAN, PKB, dan Nasdem sudah menyatakan sikap setuju. Sementara Demokrat dan PKS masih melakukan kajian mendalam terkait usulan ini. Sedangkan PDI Perjuangan dalam posisi tetap memilih pilkada langsung sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat. Lalu, semendesak apa pilkada harus dilakukan DPRD alih-alih dipilih secara langsung oleh masyarakat? Sistem seperti apa yang ideal untuk meminimalkan biaya politik namun tetap melibatkan partisipasi politik masyarakat? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap sistem pemilihan kepala daerah yang kemudian dinilai menelan biaya politik yang begitu besar. Kemudian muncul usulan pilkada ini dilakukan kembali melalui DPRD. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan, bagaimana hitung-hitungannya? Semendesak apa sih kemudian pilkada ini dilakukan melalui DPRD, alih-alih dilakukan langsung lewat masyarakat, dan bagaimana sistem yang paling ideal untuk kemudian bisa menekan biaya politik tapi tetap mengutamakan partisipasi publik dalam berdemokrasi. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Pipin Sopian, Kepala KSP DPP PKS. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pipin. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan hadir bersama kita pemirsa malam hari ini sudah lama tidak menyapa Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam. Sehat ya Kang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini juga. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang M. Rifki Nizami Karsayuda. Selamat malam Bang Rifki. Selamat malam, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bang Pipin, betulkah PKS masih melakukan kajian mengenai usulan ini? Sebetulnya lumayan panjang ya. Kita memang pilkada juga baru selesai tahun lalu. Ya. Dan posisi kami sebetulnya mengkaji, mengevaluasi, mengajak mitra koalisi kami untuk mengevaluasi termasuk masyarakat di dalamnya, termasuk Kang Ujang ya, untuk sama-sama mengevaluasi perjalanan 20 tahun. Sejak 2004 dulu, 2004 dulu sampai saat ini kita lihat perjalanan pilkada yang memang ada gegap gempita ketika pemilihan itu dilakukan oleh masyarakat. Tetapi memang banyak akses, kita akan melihat maslahat dan madaratnya itu. Kalau kita lihat memang tidak hitam putih karena kalau dilihat secara konstitusional, ini sama-sama konstitusional. Kalau dilihat dari sisi demokratis, baik pilkada langsung maupun tidak langsung, ini juga demokratis. Ya. Karena di dalam konstitusi kita memang tidak secara langsung mengatakan harus dari masyarakat, pemilihan langsung oleh masyarakat. Tetapi ada sisi demokratisnya, artinya memungkinkan dipilih oleh DPRD. Nah ini disinilah kita akan, yang pertama yang dilakukan oleh PKS itu apakah momentumnya harus langsung cepat saat ini? Atau yang kita lakukan saat ini lebih banyak mendengar dari masyarakat. Jadi kita melalui DPR, fraksi PKS akan melakukan apa? Kita ingin menyerap aspirasi dari masyarakat. Kita ingin meaningful participation itu terjadi dalam proses pembuatan kebijakan ini. Karena ini masyarakat sudah sejak 20 tahun yang lalu merasakan bahwa pilkada ini langsung. Kemudian elit kita di partai politik memang penentu, tentu harus mendengarkan. Masyarakat diajak, benar nggak sih memang pilkada ini biaya besar tapi efeknya juga besar kepada masyarakat. Tujuan kita ini ingin berkeadilan, ingin kesejahteraan. Apakah
Ada kalau dalam teori politik itu ada namanya defisit demokrasi. Oke. Ketika biaya untuk pilkada begitu besar, ternyata tidak berdampak kepada masyarakat. Ini menjadi persoalan. Apakah misalnya ketika pilkada selesai, jalan semakin baik, kemudian kesejahteraan semakin baik, keadilan semakin baik, atau yang terjadi satu misalnya tiba-tiba kepala daerah ditangkap oleh KPK. Ada 200 sejak 2004 sampai sekarang. 200 kepala daerah ditangkap oleh KPK karena korupsi. Kenapa? Karena biayanya besar misalnya. Oke, jadi concern utamanya masih soal biaya politiknya. Salah satunya itu? biaya. Tinggal kita akan mencari formulanya. Jadi kita belum putuskan 100% karena tadi kita ingin ini dibahas secara matang dengan kepala dingin, melibatkan semua pihak di DPR, ayo. Dan baru kita putuskan. Kalau lihat dari maslahat madorotnya, memang kecenderungan, memang kita nampaknya kalau rakyat berkehendak lebih baik lewat DPRD saja. Jadi nanti biayanya lebih murah. Kalau rakyat berkehendak lebih baik lewat DPRD tapi ya. Tapi kalau misalnya memang pada akhirnya memang rakyat menginginkan udah kembali lagi ke lewat langsung pemilihan kepala daerahnya di vote langsung, maka tentu partai dan DPR harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Per hari ini kecenderungannya seperti itu begitu ya. Tapi kita coba lihat di DPR. Bang Rifki, apakah betul mayoritas parpol yang ada di parlemen ini sebetulnya sudah setuju akan usulan bahwa pilkada kembali saja melalui DPRD? Secara resmi pembahasan terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk revisi terhadap Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kan belum dilakukan di DPR sampai dengan hari ini. Bahwa Prolegnas tahun 2026 mengamanahkan kepada Komisi 2 DPR RI untuk menyusun dua hal. Yang pertama menyusun naskah akademik dan yang kedua menyusun rancangan undang-undang, draft rancangan undang-undang terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, dua hal ini berisi dua jenis pemilu, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif. Sementara pemilihan umum kepala daerah itu belum diputuskan kapan waktu dan momentumnya dimasukkan ke prolegnas. Kendati demikian, Komisi 2 DPR RI menyatakan siap kapanpun momentum politik itu dibutuhkan. Karena secara prosedur kami sejak awal mengusulkan agar proses perumusan undang-undang kepemiluan kita ke depan itu bentuknya adalah kodifikasi hukum pemilu. Sehingga seluruh jenis pemilu maupun pemilihan diatur dalam satu undang-undang yang sama. Nah, kenapa kemudian momentumnya harus 2026? Khusus terkait dengan pemilu, tahapan pemilu itu secara normal saat ini waktunya 22 bulan sebelum hari H pemilu itu sendiri. Nah, karena itu kalau kita berhitung mundur tahun 2029, maka paling lambat di awal 2027 kita sudah memiliki undang-undang kepemiluan yang firm, undang-undang kepemiluan yang baru, undang-undang kepemiluan yang mengakomodir bukan hanya kepentingan publik dan kepentingan politik, tetapi juga sejumlah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berisi tentang hal-hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita lihat pandangan dari berbagai fraksi yang dalam 1-2 minggu terakhir mengemuka, kita bisa melihat secara umum fraksi-fraksi di DPR telah menyampaikan pikiran dan pandangannya untuk menghadirkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Mayoritas sikap seperti kami itu ya, Bang? yang pertama, kan belum ada pernyataan resmi di Komisi 2, yang ada adalah pernyataan satu persatu fraksi yang bisa kita dengar melalui media masing-masing. Apakah itu pernyataan dari awal, pernyataan Ketua Umum Golkar, lalu disaut oleh Sekjen Gerindra, dan kemudian diikuti oleh partai-partai koalisi pemerintah, termasuk fraksi Partai Nasdem juga sudah menyampaikan pikiran dan pandangannya bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu adalah bentuk pemilihan kepala daerah yang konstitusional. Karena ketentuan dalam pasal 18 ayat 4 konstitusi kita menyebutkan dengan jelas gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis.
Kenapa kata demokratis yang dipilih? Kita bisa lihat original intent pembentukan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1145 pada saat amandemen kedua konstitusi tahun 2000. Pembentuk konstitusi pada saat itu tidak menemukan kata sepakat untuk dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Ada 3 metode setidak-tidaknya yang ditawarkan oleh para pembentuk konstitusi pada saat itu. Ada kelompok yang ingin pemilihan kepala daerah secara langsung. Yang kedua, ada yang menginginkan melalui DPRD. Dan yang ketiga adalah melalui mekanisme yang lain. Apakah itu yang kita kenal dengan pilkada asimetris dan seterusnya. Nah, karena itu rumusan pasal 18 ayat 4 konstitusi kita menggunakan kata demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, karena hal itu pula pemilihan kepala daerah itu tidak masuk dalam rezim pemilu yang diatur dalam ketentuan pasal 22E konstitusi kita. Pemilu itu hanya terdiri dari pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah, atas dasar landasan konstitusional ini, maka menurut pandangan kami secara objektif, pikiran, pandangan, dan keinginan untuk kemudian menggunakan metode pemilihan kepala daerah melalui DPRD itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu kita perdebatkan dari aspek konstitusionalitas. Tinggal kita bicara mekanisme yang paling tepat, yang paling efektif, efisien pada satu pihak, tapi pada sisi yang lain juga bisa menghasilkan kepala daerah yang lebih baik, punya kualifikasi yang baik, yang punya korelasi positif terhadap kemajuan daerah. Itu yang perlu kita rumuskan ke depan dalam norma undang-undang yang baru. Baik, kita penasaran juga ingin tahu bagaimana pandangan Kang Ujang, apakah betul ini hal yang tidak perlu diperdebatkan soal sistem pilkadanya, hanya tinggal merumuskan mekanismenya saja, walaupun PKS belum bersuara, belum mengambil keputusan soal ini, tapi nanti dijawabnya Kang Ujang, usai jeda kami kembali hadir untuk Anda.